Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wa hdina wa ja'alna sababan wa sabilan liman. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah dirahmati Allah. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kitab Adabul Mufrad di hadis 208. Punya ini masih seputar berkaitan tentang budak, ya, perbudakan. Tapi sekarang sudah tidak ada perbudakan. Hanya sekedar kita ingin terus pelajari. Ya, mungkin kalau sekarang ini kita kaitkan maknanya dengan makna yang positif saja. Adab Islam memperlakukan mereka-mereka mungkin yang membantu kita. Hadis 208 Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini dari hadis riwayat Abu Hurairah, al-'abdul muslim idza adda haqqallahi wa haqqa sayyidihi lahu ajran. Jika ada seorang muslim lalu dia melaksanakan hak Allah dan hak tuannya, maka dia mendapatkan 2 pahala. Walladzi nafsu Abi Hurairah biyadihi laulal jihad fi sabilillah wal hajj wa birru ummi la ahbabtu an amuta mamlukan. Lalu setelah itu Abu Hurairah bilang, demi Allah, kalau bukan karena ada pahala jihad, bukan karena ada pahala haji, bukan karena ada pahala bakti kepada ibu, maka aku mau mati dalam kondisi mamlukan atau budak. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari sini. Yang pertama, kita bicara tentang hadis ini dulu, budak. Jadi sedikit mengulang bahwa budak itu bukan dari Islam. Ya. Jadi walau Islam itu bicara di dalam hukum ada bab yang membahas tentang perbudakan, tapi budak bukan dari Islam. Budak sudah ada sejak ribuan tahun sebelum Nabi Muhammad lahir. Ya, kalau ibu-ibu baca surah Yusuf, di situ ada cerita Nabi Yusuf dibuang ke sumur, lalu ditemu oleh kafilah dagang, lalu dibawa ke pasar di Mesir, dijual sebagai budak. Ya, itu Nabi Yusuf kurang lebih sekitar 1000 sebelum Masehi. Berarti jaraknya dari Nabi Muhammad 1500 tahun. Lebih lama lagi Ibunda Sarah, ya, kurang lebih 1800 sebelum Masehi. Ibunda Sarah itu adalah hadiah dari Fir'aun. Maaf, Ibunda Hajar itu adalah hadiah dari Fir'aun untuk Ibunda Sarah. Kala itu posisinya sebagai budak. Artinya budak itu bukan Islam yang mengadakan. Ya, karena banyak orang sekarang ini kalau bicara perbudakan jadi seolah Islam itu yang mempelopori perbudakan, karena dalam hukum-hukum selalu dikatakan masalah budak. Kita perlu tahu bahwa perbudakan ini ada ribuan tahun sebelum Nabi Muhammad SAW
Wasallam lahir. Nah, ketika Nabi diutus menjadi Nabi, itu namanya perbudakan itu sedang marah-marahnya di Arab. Ya, perbudakan sedang marah-marahnya di Arab. Maka Islam datang memberikan pencerahan. Islam datang memberikan batasan, aturan. Jadi budak itu walaupun dia itu budak tapi tetap harus diperlakukan dengan baik. Bahkan Islam yang memotivasi agar orang itu membebaskan budaknya, menjadikan budaknya itu merdeka. Yang pada masa itu dianggap sebagai aturan gila. Karena gak ada orang kok sudah punya budak dibebaskan itu. Ya, itu dia. Jadi Islam itu adalah agama yang justru memotivasi orang untuk membebaskan perbudakan. Ya. Budak beda dengan pembantu. Ya, kalau budak itu jasadnya manusia, tapi haknya hak seperti hewan. Contoh, ibu punya kucing di rumah. Kucingnya gajian nggak tiap bulan? Punya sapi untuk bajak sawah, sapinya ada gajian tiap bulan? Paling cuma dikasih apa? Makan. Ya. Dan seorang petani punya sapi, sapinya gak ada gajian, cuma dikasih makannya, suruh bajak. Terus kalau sapinya dipukul sama petaninya, apakah petaninya kena hukum? Bahkan sampai pincang. Bahkan sampai ketika sang petani ini menyembelih sapinya, dia masuk penjara. Masuk penjara karena menyembelih sapinya sendiri. Nah, itulah dia budak. Jadi budak itu jasadnya manusia, tapi dia seolah seperti hewan, nggak ada gajian, cuma dikasih. Ya kalau perlu dikasih makan, karena tempat alat adatnya itu kayak hewan. Bahkan kalau tuannya itu membunuh budaknya, itu nggak kena hukuman. Itu budak, makanya mengerikan. Oleh karena itu Islam memotivasi untuk membebaskan budak, menghapuskan perbudakan. Ya. Tetapi nggak bisa serta-merta langsung tidak ada perbudakan. Nah, itu akan mendapatkan perlawanan berat karena pada masa itu namanya perbudakan itu memang sudah hal yang biasa. Maka Islam bertahap. Pertama dikasih adabnya begini dulu, ya, terhadap budak itu nggak boleh sembarangan. Walaupun dia budak, kasih makan yang layak, kasih tempat tinggal yang layak, kasih pakaian yang layak. Walaupun dia budak, tapi kalau kamu bisa memerdekakannya, pahalanya itu berlipat-lipat kali. Walaupun dia budak, tapi bukan berarti kamu semena-mena. Itulah Islam. Ya, nah itu yang kita pelajari. Nah, cuma kan sekarang nggak ada budak. Ya. Kalau nggak ada budak, berarti kita ambil nilai yang lain lah. Ya, mungkin adab kita ambil dari sisi adabnya, bagaimana adab kita kepada mungkin orang-orang yang kerja dengan kita, dengan karyawan kita, dengan pembantu kita. Sehingga kita juga bisa menjadi majikan yang beradab. Nah, di sini Rasul menegaskan bahwa seorang budak Muslim itu kalau dia itu menegakkan hak Allah dan menegakkan hak tuannya, maka dia dapat dua pahala. Hak Allah apa? Hak Allah itu adalah beribadah. Ya, dia tetap menegakkan ibadah, walau dia kali itu budak, dia sholat. Bukan berarti budak itu nggak sholat, dia tetap sholat, dia tetap apa. Makanya kan kalau di dalam beberapa syarat sah ibadah, ya, syarat wajib ibadah, ya, syarat wajib ibadah itu diantaranya adalah merdeka. Ya, merdeka itu artinya dia bukan budak. Karena ada beberapa dalam syariat agama ini kalau dia budak, dia tidak wajib untuk melakukan ibadah-ibadah yang tadi disyaratkan dengan merdeka. Nah, kalau dia menegakkan hak Allah lalu menegakkan hak tuannya, maka dia mendapat dua pahala. Ini yang pertama. Nah, kalau kita lihat sekarang konteks kekinian, ya, kita lihat bagaimana itu prakteknya untuk kita saat ini.
Maka seolah di sini disampaikan orang yang ketika dia itu bekerja, entah jadi karyawan di kantor, ya, entah apa lagi. Apa contohnya tuh? Di sini rata-rata ibu-ibu ini pengusaha semuanya. Nah, usahanya apa? Ngurus rumah, nah, itu kan usaha. Berarti pengusaha. Contoh misalkan kalau ada yang sekarang ini orang kerja di satu tempat, ya, dia kerja di situ, dia saat kerja itu tidak meninggalkan ibadahnya kepada Allah, di saat dia kerja juga tetap menunaikan haknya kepada majikan, maka saat itu dia dapat 2 pahala. Saat itu dia dapat 2 pahala. Misalkan kerja, ya, dia tetap masuk jam 7, dia 7. Dia kerjakan semua yang perlu dia kerjakan. Di sela-sela waktu duha ada sisa atau ada waktu yang mungkin bisa digunakan untuk sholat duha dan majikan yang mengizinkan, dia sholat duha. Terus kerja lagi, nah ini dapat 2 pahala. Ya, itu dapat 2 pahala. Lalu nanti sholat duhur saat istirahat dia sholat berjamaah, itu dapat 2 pahala. Nah itu kalau mau diambil ke konteks kekinian. Nah, begitu melihat atau mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi ini, maka Abu Hurairah itu bersumpah pengen jadi budak, ya. Pengen meninggal dalam kondisi jadi budak. Kenapa? Ya, jadi budak ini secara umum memang lebih mudah. Banyak hal-hal yang harus dipertanggungjawabkan oleh orang merdeka, dia tidak mempertanggungjawabkan. Jadi secara teori gitu ya, lebih cepat masuk surga itu seorang budak dibanding orang merdeka. Karena apa ya, misalkan mau dihisap harta nggak punya harta, ya. Mau dihisap apa lagi, tanggung jawab, justru dia itu menjadi tanggung jawab Tuhan. Nah, begitulah kurang lebih. Maka seolah Abu Hurairah begitu. Kalau bukan karena ada besarnya pahala jihad. Karena kalau budak kan nggak mungkin bisa jihad. Ya, kalau tuannya nggak boleh, saya mau jihad nggak? Kamu urus kebun, ya berani. Tapi kalau orang merdeka, bebas mau pahalanya. Kalau tidak karena pahala jihad, kalau tidak karena pahala haji, ya nggak boleh. Orang budak kan nggak bisa haji sembarangan. Kalau tuannya nyuruh haji kalau nggak kan. Dan kalau tidak karena bakti kepada ibu, maka niscaya aku pilih meninggal sebagai seorang budak. Bukan niat yang mau dijadikan atau bukan kita ambil pelajarannya kita niat mau jadi budak, bukan. Tapi bagaimana dalam hidup itu yang kita pikirkan adalah kemudahan hisab, ya, kemudahan hisab. Bagaimana nanti kita mati itu hisab kita itu nggak berat, hisab kita itu mudah. Gimana caranya hisab kita mudah? Gimana bro? Gimana caranya contoh hisab dalam harta? Gimana caranya supaya hisab kita mudah dalam harta? Hah? Jadi orang miskin? Belum tentu. Jadi orang kaya? Lagi. Gimana hisab kita mudah? Contoh hisab di harta supaya mudah bagaimana? Hah? Menggunakan semua harta kita untuk ridho, sedekah kita. Ya. Tapi kan nggak semuanya sedekahkan. Ini biar bisa rumah saya ini mudah, rumah sedekah. Ya, nggak punya rumah, bukan nggak boleh kan? Tidak punya rumah, cuma punya rumah. Ya. Tapi rumahnya buat pengajian, rumahnya buat baca Quran, ya. Rumahnya buat apa lagi? Misalkan, buat ibadah, ya, nolong orang dan sebagainya. Punya kendaraan buat hal-hal yang baik, punya pakaian juga buat menutup aurat. Punya apa lagi? Punya apa lagi Bu? Hah? Ini contoh, ya. Ini contoh. Jadi bagaimana semua digunakan untuk mendapat ridha Allah. Karena prinsipnya ketika Allah ridha, hitungannya jadi mudah. Walau banyak yang perlu dipertanggungjawabkan. Tapi kalau sudah diridhoi, semua mudah. Cuma masalahnya kalau
nggak diridhoi itu yang akan menjadi soal. Walau dikit, ya, walau sedikit. Jadi kalau misalkan contoh yang gampang aja di dunia ini kita kiaskan dengan apa yang ada di dunia. Suatu saya kemarin pulang dari luar negeri masa pandemi, itu nggak kayak biasa. Di sananya harus diperiksa PCR-nya bagaimana, terus surat kesehatannya bagaimana, surat vaksinnya bagaimana, surat hotelnya bagaimana, pesawatnya terus ada lisensi atau macam-macam. Yang biasa langsung turun pesawat, contoh itu kita langsung ke imigrasi, ini harus 8 kali pemeriksaan. Ya. Memang kelihatannya banyak 8 kali pemeriksaan, tapi kalau ternyata semuanya sudah dipenuhi, ya tinggal lewat sini, 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 situ, terus selesai. Itu soalnya gampangnya bukan berarti kita hidup di dunia mungkin nggak boleh juga. Silakan punya banyak, ini juga boleh. Tapi bikin itu ACC. Jadi nanti begitu kita dihisap di akhirat, semuanya walau dihisap tapi stempel ACC terus, ACC terus. Dari harta banyak tapi ACC, ya. Dari jabatan banyak tapi ACC, ya. Dari ini banyak tapi ACC. Daripada sedikit nggak ACC. Cuma 2 pemeriksaannya tapi muter di situ. Kenapa? Karena belum selesai kan jadi masalah. Ya. Jadi intinya bagaimana kita mengambil hikmah dari apa yang diinginkan oleh Abu Hurairah ini dalam hidup ini meminimalisir kesulitan dalam hidup. Meminimalisir kesulitan dalam hidup. Ya termasuk saat inilah aktivitas pengajian ini kan dalam rangka untuk memudahkan hisab kita. Ya. Di saat ditanya untuk apa waktumu pengajian. Habis pengajian baca Quran. Habis baca Quran tidur siang. Habis tidur masak. Kenapa begitu ya? Semuanya itu coba. Apalagi kalau ibu-ibu. Bangun jam berapa? Jam 3. Ngapain? Tahajud. Habis tahajud siapkan subuh. Habis subuh masak. Suami anak mau sarapan. Habis itu beres-beres rumah. Habis itu pengajian. Ya, sholat duha, pengajian itu baca Quran. Terus begitu terus hidupnya. Begitu aja terus dia kasus sudah. Satu repot. Pokoknya berapa? Jam 3. Habis itu korupsi. Habis itu bohongin orang. Habis itu nilai jabatan. Habis itu bersyukur. Kita tuh melihat orang itu enak atau enggaknya jangan dunia jadi latokan. Dilihatnya enak apa enggak akhiratnya itu nanti. Makanya pernah Nabi ketika bersama dengan para sahabat mengantar jenazah yang meninggalnya itu mudah. Ya. Meninggal mudah itu pakai sakit. Ya, pakai apa tiba-tiba lagi pengajian begini tiba-tiba sender-sender dia meninggal. Tapi contoh meninggal di jamaah ada seorang sahabat meninggalnya mudah, dia pakai sakit, pakai itu meninggal. Lalu para sahabat memuji, ya nggak salah memuji orang yang meninggal mudah itu enaknya beliau meninggalnya itu mudah. Tapi Rasul mengatakan tidak selalu seperti itu. Artinya meninggal mudah itu sebuah kebaikan. Tapi kalau ada orang yang meninggal didahului dengan sakit dulu, ya, didahului dengan mungkin seolah menurut kata manusia itu sulit gitu ya, diuji dengan ini dan terus meninggal bukan dari itu nggak baik. Kenapa? Karena sakitnya, sulitnya itu bisa jadi pengampunan dosa yang bersangkutan. Sehingga ketika dia meninggal habis dosa. Beda pahala di sisi Allah. Orang meninggal karena panu, kalau panu karena suka. Dengan orang meninggal langsung dari karena kanker, beda. Yang satu kan berat apa? Kanker apa panu? Jadi mata Allah beda. Selama dia hadapi dengan baik dan sabar. Jadi prinsipnya adalah bagaimana kita hidup meminimalisir
meminimalisir kesulitan dalam hisab. Meminimalisir kesulitan dalam hisab. Karena itu diinginkan oleh Abu Hurairah. Baik. Ada pertanyaan? Kita lanjut 209. Ini bab masih masalah budak. Larangan untuk mengatakan hamba, nggak boleh sama budaknya, wahai hambaku. Sama budaknya nggak boleh, tapi sama pembantu. Punya 5 pembantu di rumah, hambaku kembali, nggak boleh. Nah, walaupun dia majikan nggak boleh. Bahasa kita hambaku, bahasa Arab itu abdu, nggak boleh ngomong ya abdi, atau misal contoh nanti ibu jadi raja, nggak boleh manggil hamba-hambaku. Kalau manggil rakyat itu silakan, tapi kalau hamba-hamba, atau nanti ada seorang presiden bilang hambaku yang aku cintai, ya, nggak boleh ngomong hamba, karena hamba itu pengkhususan hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa Arab itu abdul. Gimana hadisnya? Hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "La yaqul ahadukum abdi." Jangan salah seorang di antara kalian itu bilang kepada yang lain atau bilang kepada hambanya atau bilang kepada budaknya, hambaku. Amati juga hambaku. Kenapa? Kullukum abidullah, karena sekalian semua itu adalah hamba Allah, bukan hamba majikannya, bukan hamba Tuhan. Wa kullu nisaikum ima Allah, begitu juga seluruh wanita dari sekitarnya juga hamba Allah. Wal yaqul, kalau mau bilang untuk memanggil mungkin budaknya atau siapanya, itu ya disebut dengan gulami. Gulami itu budakku. Jariyati budak. Mungkin kalau bahasa kita sekarang karyawan apa, pembantu. Wahai pembantuku, dan juga ya, kayaknya nggak ada juga pakai pembantu begitu, kayaknya nggak ada. Nah, apa biasanya pakai itu? Biasa, gitu ya. Coba bayangin, kakak kita bukan dipanggil lagi. Jadi kita panggil apa? Ini nggak apa-apa. Tapi jangan nyebut hambaku. Kemari hambaku. Terus 210 masih ada kaitannya juga. Ya. Gimana kalau misalkan hamba itu atau budak? Kalau budak itu dia mengucap kepada tuannya dengan kalimat sayyidi itu tuan di bahasa kita. Tapi lebih lagi dari tuan, lebih tinggi lagi. Nah, di sini diriwayatkan dari Abu Hurairah juga dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, la yaqulanna ahadukum abdi wa amati. Jangan di antara kalian itu mengucap sama budaknya itu hamba-hambaku. Ya. Wala yaqulanna mamluk, dan para budak juga tidak mengatakan kepada tuannya Rabbi wa Rabbati. Jangan bilang budak kepada majikan itu wahai Tuhanku. Mohon ngomong Tuhannya kayak Firaun. Wal yaqul, maka hendaknya para majikan itu bilang kepada budaknya budakku. Ya. Dan para budak bilang kepada majikannya sayyidi, tuanku. Kalau tuanku boleh. Ya. Kullukum mamlukun, semua kalian itu adalah hamba, wa Rabb Allah, dan Tuhan kalian adalah Allah. Jadi dari sini seolah dijelaskan kalau bawahan ya, bilang menyebut majikannya itu tuan boleh. Makanya orang Arab juga kalau menyebut tuannya sayyidi boleh. Ya, tuan boleh. Walaupun bahasa kita juga kayaknya jarang manggil atasan tuan itu ya. Tuan. Ya. Bahasa mana yang pakai tuan? Puan dan puan.
dia sebagai sayyid. Kalau kita ya tuan itu ya tuan, bos. Kalau bos malah sering. Ya. Siap bos? Nggak boleh. Gitu ya. Terus 211 diriwayatkan dari Muqallaf. Ya. Intalaqtu, bapaknya pernah mengatakan intalaqtu fi wafdi Bani Amir ila Nabi. Aku pernah bersama dengan utusan Bani Amir pergi ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini maksud utusan Bani Amir pergi menuju Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, maka utusan Bani Amir ini mengatakan kepada Nabi, anta sayyiduna, engkau adalah tuan kami. Tiba-tiba Rasul seolah menolak itu. Lalu Rasul mengatakan, as-sayyid Allah, yang menjadi tuan itu adalah Allah. Qalu wa afdaluna fadlan wa a'dhamuna qawlan. Ya, engkau adalah orang yang paling mulia di antara kami dan paling agung di antara kami. Pujian kepada Nabi. Maka Nabi mengatakan, qulu bi qaulikum wa la yastajriyannakum syaitan. Ucapkanlah ucapan yang biasa saja, jangan sampai setan menjadi sarana ucapan kalian. Maksudnya begini, ada sejarah di Bani Amir itu datang menuju Rasul untuk maksud dan tujuan. Tetapi maksud dan tujuannya bukan mutlak karena agama, ada yang lain. Ya. Contohlah, tujuannya yang lain tentang dunia. Nah, datang ke sana, terus begitu datang kalimatnya begitu manis kepada bahasa kita betul, merayu, ya, menjadi penjilat atau segala. Maka ketika dia mengucapkan kalimat-kalimat, wahai umatku, engkau adalah orang yang paling mulia, engkau adalah orang yang paling, Nabi bilang, jangan jadikan setan sebagai sarana ucapan. Artinya, jangan jadikan ucapan ini seolah menjadi setan. Ucapan menjadi setan ini gimana? Ucapan ini, kalimat ini bisa menjadi setan buat orang yang mengucap, juga bisa menjadi setan buat orang yang mendengar. Contoh misalnya, ketika ada orang yang dia mengagung-agungkan majikannya, mengagung-agungkan orang siapa, ini bisa jadi setan. Contoh, ada orang sembuh dari penyakit, ya. Karena dia sembuh, langsung dia puji-puji dokternya. Wah, Anda hebat sekali, kalau bukan Anda mati saya. Jangan. Buat yang ucap itu jadi godaan, merusak tauhid. Dia lupa kalau yang menyembuhkan adalah Allah. Ya mungkin dia pengen puji, pengen terima kasih sama dokter itu, tapi kalimatnya itu jadi setan. Puji berlebihan, adakah Allah yang terambil, akhirnya dosa buat dia. Kalau nggak kata Anda, mungkin saya sudah mati. Gimana? Mati itu bukan karena dokter. Ya. Ini contoh. Terus buat dokternya jadi setan juga kalimat ini. Jadi ujub gitu. Memang saya orang udah mati itu bisa hidup kalau sama saya. Nah, itu dia. Ya. Berarti Firaun juga. Gak boleh. Makanya kita harus berhati-hati dengan kalimat-kalimat pujian. Ya, jangan kalimat-kalimat pujian itu disematkan dengan tidak menyertakan asma Allah. Ya, makanya kalau ingin memuji bukan boleh memuji, silahkan memuji, tapi ketika memuji itu awali dengan kalimat Allah. Misalnya Masya Allah. Ya, apalagi misalnya Alhamdulillah. Alhamdulillah, usia udah 90 tahun begini masih sehat. Ya, jadi orang juga tak bisa sombong karena yang disematkan pertama segala puji hanya bagi Allah. Berarti Allah yang kasih kesehatan. Akhirnya orang yang dipuji itu juga Alhamdulillah. Padahal saya ini juga ya sebenarnya sih nggak terlalu sering-sering banget olahraga. Misalnya kayak dia, ya lah olahraga apa 90 tahun olahraga.
Jadi begitu, semuanya harus ada kalimat Allah ya. Sehingga yang memuji itu sadar bahwa apa yang dia lihat itu atas ilmu Allah. Yang dipuji juga sadar bahwa itu semua karena Allah, bukan karena dia. Sehingga dia tidak takabur, dia tidak sombong, dia tidak ujub, tidak dia. Ya. Makanya Nabi ketika datang utusan ini, beliau seolah memungkiri atau mengingkari, ya, jangan sembarangan memuji. Sayyidi, ya, bukan nggak boleh ngomong sayyidi kepada Rasul. Hampir semua sahabatnya mengatakan sayyidi. Ya, makanya kita juga kalau dalam sholawat kan kadang-kadang menyebut kalimat sayyidi untuk baginda Nabi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina. Karena hampir rata-rata semua sahabat kalau jumpa dengan Rasul, di antara pujian yang pada dengan kalimat sayyidi. Tetapi Bani Amir ini ada tujuan lain. Soal pujiannya itu ada nilai negatif. Ya, maka Nabi ini mengingatkan, jangan kamu puji orang karena ingin dapat sesuatu, jangan. Wah, kalau orang ini saya puji, saya bisa naik jabatan, kamu boleh memuji begitu. Ya, giliran dia datang mau pinjam duit, mau ngutang, supaya diutangin sama orang yang mau dia utang, maka dia puji-puji dulu. Ibu ini ya usianya 51 tahun, tapi kayak 15 tahun. 51 jadi 15 kembali. Masih apa sih? Wah, senang duluan tuh. Akhir padahal enggak. Dalam artinya nenek-nenek. Ujung-ujungnya, boleh nggak saya mau pinjam duit? Ya, ternyata di awal pengajian. Gak boleh pujian begini, ini pujian dosa yang begini. Ya. Pujian dosa itu. Makanya dulu di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau itu termasuk orang yang paling meminimalisir yang namanya pujian. Tidak membiasakan rakyat yang memuji dan tidak membiasakan rakyat yang itu dipuji. Karena kadang-kadang ini pujian dan memuji ini bisa menjadi senjata setan yang tadi disampaikan oleh Nabi. Jadi senjata setan. Ya bukan tak boleh memuji, tetapi memuji yang standar ada, memuji yang sesuai saja, memuji yang mengingatkan orang kepada Allah, memuji yang bisa membuat orang itu lebih positif lagi, lebih baik lagi, boleh. Ya, tapi kalau pujiannya itu sudah membuat orang sombong, pujiannya itu ada udang di balik, kayaknya namanya itu jadi lain cerita. Tuh. Ini hadis 211. Ada pertanyaan? Hukum pujian apa ya? Tidak ada pertanyaan? Itu Pak Ustaz, ya. Kalau pujian kepada budak itu mendapat pahala. Pujian kepada? Budak. Pujian kepada budak? Nah, itu mendapat pahala. Melaksanakan hak Allah dan hak tuannya. Itu maksudnya? Ya. Pujian kepada budak mendapat pahala. Ya, kalau semua pujian itu yang menghasilkan kebaikan kan bahasanya itu tabassum fi wajhi akhika, senyummu untuk saudaramu itu sedekah. Artinya kalau kita senyum itu nilainya sedekah. Kenapa? Karena orang biasanya kalau disenyumin itu hatinya senang. Ya, kira-kira fitrah manusia itu bisa disenyumin orang apa dicemberutin orang? Senyumin orang. Kalau dicemberutin itu udah lain cerita. Makanya nilainya adalah membuat orang lain bahagia. Dia dapat pahala. Apapun termasuk tadi memuji. Yang kita puji, kalau kita sekarang sudah ada budak tadi ya, mungkin karyawan kita puji. Yang sesuai dengan kaidah yang tadi di awal kita sampaikan, atau mungkin orang lain yang kita puji. Makanya kan tidak dilarang, memuji tidak dilarang. Memuji yang sesuai dengan kaidah. Kalau sudah keluar dari kaidah itu baru dilarang. Jadi silakan puji, ya, tidak ada masalah. Tapi kita harus jaga pujian yang mengingatkan
kepada Allah, pujian yang bisa memotivasi orang untuk berbuat lebih baik, pujian yang bisa mendatangkan kebahagiaan, itu dipersilakan. Pujian yang tidak ada kebohongan, pujian yang tidak ada nilai menghasut, menjilat atau segala macam, itu diperbolehkan. Itu ada nilai pahala. Alangkah baik kalau ketemu dengan orang itu yang diomong yang baik-baiknya, jangan yang buruk. Ya Allah, baru 2 tahun gak ketemu sekarang kamu hitam banget. Emang harus hitam ya kan? Ya kan? Kan di antara kekurangan dia ada kelebihannya setelah 2 tahun gak ketemu. Iya memang kenyataan. Tapi kalau kenyataannya itu dia gak suka untuk disebut, gak usah disebut. Ya, itu adab ya. Nih, ingat tuh. Kalau ada kita lihat dari orang kenyataan, tapi dia gak suka kalau itu diomong, diam. Gak usah diomongin. Ya, jaga kita supaya nanti kita gak kena dosa. Tapi nyata Ustaz, oke nyata. Nyatanya itu kalau dia gak suka, kita dosa. Karena masalahnya itu bukan di kita yang ngomong menjadi dosa atau pahala. Masalahnya di dia yang mendengar. Ya, kita ngomong nih hitam banget, dia gak suka, dosa. Walau ada maksud menghina, makanya pintar-pintar kita mau melihat. Ya gampang sih sebenarnya kalau begitu. Saya nggak ingin menghina Ustaz, betul. Cuma karena kita sendiri disebut sesuatu yang kurang, ya itu kira-kira kita senang apa enggak? Rata-rata orang pada suka. Dia disebut yang baik-baik aja. Kita kan nggak tahu ya. Lebih baik sih enggak ya? Karena kita nggak tahu, jangan-jangan menurut kita nggak apa-apa, dalam hati yang paling dalam. Ya iya nih di mulut. Karena ketemu sama mertuanya dia ngomong iya nih. Atau karena dia ketemu dengan orang yang lebih tua dia ngomong iya. Tapi dalam hatinya nggak tahu ini banget. Ya kan? Makanya untuk menjaga pribadi. Makanya kenapa Nabi meminta ketika kita bertemu dengan orang, kita diminta untuk bertemu dengan biwajhin talqin. Kalau ketemu dengan orang, ketemulah dengan ucapan-ucapan yang baik yang bisa bikin dia senang. Ya. Ketemu dengan orang, ketemu dengan suasana yang baik. Tapi ini saya pengen nasihatin dia Ustaz. Ya oke, bagus, nasihat, banyak nasihat. Ini yang saya sebut hitam ini anak saya. Kalau dia makin begini terus, lama-lama suaminya nggak suka sama dia. Ya, kalau ini kan lain urusannya dari ya, ini orang tua sama anak. Cuma walau orang tua sama anak ngomongnya juga yang baik. Ya, ngomongnya yang baik. Sama orang tua punya hati, anak punya hati, ya kan? Yang kita hadapi bukan robot yang bisa kita dia ngikut apa yang kita omong. Ya. Orang anak aja ketika datang ibunya makan pakai pisau misal contoh, nggak bisa. Terus anaknya bilang, ah ibu ini kampungan banget, sakit hati. Padahal yang tahu ibunya kampung, memang datang dari kampung. Sakit hati kan? Ya ada sakit hati enggak. Cuma kan umumnya namanya kampungan banget. Apalagi di dalam yang lain di dalam orang. Apalagi dibandingkan tuh lihat ibu itu. Nah kalau ya nyata memang kita juga nggak bisa makan pakai begitu, biasanya makan pakai tangan. Misalnya locong atau misalkan kan. Tapi kan kita punya hati. Kenapa? Karena yang kita hadapi manusia. Maka untuk lebih amannya, siapapun yang kita jumpa, kita jaga supaya dia tidak sakit hati. Kalaupun ingin bernasihati, pilihlah kata-kata yang baik yang membuat dia itu bisa menerima nasihat tanpa harus menyakiti hati. Itu akan lebih bagus. Ya. Untuk keamanan kita, ini saya bicara bukan untuk apa-apa. Untuk keamanan kita di hadapan Allah, jangan sampai kita nanti menjadi orang muflis. Ya. Dalam hadis muflis disebut ada orang datang kepada Allah dengan pahala berlimpah,
pahala bergunung karena dia udah melaksanakan puasa, sholat, haji. Tapi tiba-tiba ada orang datang satu, ngantri satu, ngantri panjang. Ternyata urusannya cuma karena disakiti hati yang ada. Ya. Dia dulu nyakitin saya, dia dulu menghina saya, dia dulu apa? Coba kan perkaranya sebenarnya kayak nggak ada yang kata membunuh, nggak ada. Kalau datang ini ngomong dia dulu bunuh saya, dia dulu itu oke lah. Tapi perkaranya remeh, akhirnya habis pahala. Cuma gara-gara ya begitu. Maka ketemu orang ya sudah, dia harus selingkuh bunuh kan. Cuma satu kebaikannya, satu aja. Apalagi kalau nggak penting-penting banget buat kita. Ya, ngomongin dia gemuk lah, ngomongin dia jerawatan, ngomongin dia apa? Itu kan nggak penting banget ya. Ya udah, yang kita ngomongin baik aja. Dia hitam sih, tapi nggak jerawatan aja. Muka kamu sekarang ini, masya Allah, gitu lah. Kan orang jadinya senang, ya. Orang jadinya senang. Itu budayakan. Diwajibin tolak itu kalau dibudayakan. Jadi bagaimana kita jumpa dengan orang itu senang. Kenapa? Karena kita nyebutnya senang-senang. Berarti kalau kekurangan itu udah nggak usah ya. Udah tahu kita itu mau mengunjungi orang sakit. Namanya mengunjungi orang sakit itu pahala ya. Mengunjungi orang sakit itu pahala. Malah jadi berbuat dosa. Datang ke rumahnya, ya Allah kasihan banget sih kamu. Kamu dulu dosa apa? Ya Allah, dia udah tahan sakitnya, udah masya Allah. Kita omongnya masih buru-buru. Kok ngeri banget sih kamu sakitnya? Nggak biasa. Doa ya. Kemarin sekarang sakit begini 3 hari mati. Yang tadinya harusnya berbuat pahala, jadi berbuat dosa. Udah lama apapun datang itu dikasih kalimat yang baik, sabar ya, nggak apa-apa. Gak bisa begini. Kadang-kadang dulu pada masa sakitnya, jadi susah apa-apa kan gak enak. Nggak apa-apa. Wajar usia 70 tahun akan gak enak wajar. Kan udah 60 tahun belum makan ya. Jadi kasih motivasi itu, ngomongin yang enak-enak, yang bagus-bagus ya. Jangan ngomong yang macam-macam. Ya itu udah bikin dia lupa kalau dia sakit. Hibur dia supaya dia bahagia. Nah itu pahalanya baru berlipat ganda. Itu yang masuk kategori orang yang ketika berangkat sampai pulang semua malaikat memujinya. Itu yang begitu. Ya, salah satu keutamaan orang yang orang sakit itu kan dari berangkat sampai pulang malaikat memuji, malaikat mendoakan, malaikat. Tapi modelnya ketika yang jenguk ini orangnya memotivasi, membahagiakan, mendoakan. Mari kita doakan ya. Selesai itu doa. Atau ya kalau nggak perlu doa rame-rame, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Kita merasa kurang kalau nggak ada kamu. Kurang apa? Kurang yang bikin sakit hati. Dasarnya baik-baik lah. Pokoknya intinya begitu sama orang. Kalau nggak ada urusannya juga, kalau kita mau bilang-bilang yang jelek-jelek kalau memang itu nggak ada manfaatnya. Kecuali kalau memang itu ada nilai buruknya. Nilai buruknya dari keimanan ya, nasihat baru boleh nasihat. Tapi nasihat juga harus dengan yang baik. Makanya kenapa nasihat yang disarankan selalu ketika ada kalimat nasihat itu selalu dengan kalimat bil ma'ruf. Ya. Walau itu nasihat, tapi nasihat harus dengan kebaikan. Bahkan Nabi Musa sendiri ketika berjumpa dengan Fir'aun atau diperintah oleh Allah untuk berjumpa Fir'aun, itu bukan Nabi Musa diberikan kebebasan untuk ngomongin Fir'aun apa saja, enggak. Ragu-ragu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa, wa qul lahu qawlan layyina. Katakan kepada Fir'aun itu kalimat-kalimat yang lembut. Coba yang ngomong sama yang kelasnya Fir'aun, ngomongnya masih disuruh ngomong lembut. Bukan berarti namanya Fir'aun itu manusia yang mengerikan. Tapi Allah yang mengatakan, Musa, datangi Fir'aun, katakan, hei orang kafir. Dan gitu. Makanya Musa juga ketika datang sama Fir'aun, ngomongnya masih dengan kalimat-kalimat lembut. Ya. Walaupun juga karena hatinya yang sudah tertutup, nggak bisa berbeda. Tapi pesan ini yang harus diambil dalam menasihati pun.
ya menasihati dengan cara yang baik. Kadang-kadang orang melakukan kesalahan itu kan faktornya banyak, ya. Ada yang mungkin karena dia tidak tahu. Ya kalau namanya tidak tahu, ya jangan langsung buru-buru disalahkan, gitu kan? Ada faktornya mungkin karena ada sesuatu yang lain, ya. Sesuatu yang lain itu sesuatu yang membuat dia akhirnya melanggar, mungkin ada. Makanya kan hukuman itu ditetapkan dengan kebijakan, ya, bukan hanya sekedar dengan yang tertulis atau tertera. Makanya Umar bin Khattab ketika ada seorang pencuri, ya, nilai curiannya itu sudah membuat dia pantas atau boleh untuk dipotong tangan. Tapi oleh Umar bin Khattab di pending atau tidak dilaksanakan. Sebab karena dia mencuri untuk menyambung nyawanya, ya. Mencuri untuk menyambung nyawa. Rakyatnya mencuri bukan karena dia profesinya nyuri, bukan orang yang mencuri itu karena memang dia itu selalu bikin orang pengen nyuri, enggak. Cuma kondisi kalau dia nggak nyuri dia mati, maka dia menyalahkan. Maka akhirnya digagalkan negara. Jadi seolah Umar bin Khattab mengatakan kalau begini model ini yang salah negara, bukan rakyat yang mencuri. Sebab negara tidak mampu untuk membuat rakyatnya makan aja, tidak mampu, ya, membuat rakyatnya makan aja. Nah, gitu kan ada nilai di balik setiap kesalahan. Jadi kita lihatnya begini. Jadi mungkin kita kalau ada orang yang melakukan kesalahan, ya mungkin dia nggak tahu. Ya kalau nggak tahu ya sudah. Ya, kita coba kasih tahu pelan-pelan. Langsung kita bilang, ibu-ibu sampai semangatnya langsung ke jalan depan balas itu di depan dengan podium. Wahai wanita-wanita kafir. Jadi kan ini nggak elok gitu. Begitulah kurang lebih kita harus dengan hikmah. Nah, apalagi kalau kita bilang dengan orang yang terdekat, ya itu juga menasihati tapi menasihati dengan hikmah, dengan baik. Mikir mana nasihat itu pahalanya besar. Kenapa? Karena harus mikir. Yang mau menasihati itu mikir. Ini ada saudara saya masih belum sholat, gimana caranya? Nah, gitu. Mikir. Ya. Ini saya ada susah banget di kampung saya ini suruh pengajian, gimana caranya itu? Mikir. Akhirnya ada berusaha. Oke, kalau gitu ngundang orang untuk pengajian dengan cara bagi sembako. Tapi sembako dibagi kalau dia ikut pengajian. Terus pengajian yang bukan sendiri, tapi minimal dia bawa 2 orang. Misal contohnya, aku memang pikiran awalnya ingin dapat sembako. Tapi lama-lama karena senang ikut pengajian, lama-lama pengajian, nggak dikasih sembako juga malah ngikut, malah lama-lama dia sendiri yang kasih sembako untuk yang nah itu kan begitu. Itu diantara contoh, ya, bahwa namanya nasihat itu bukan begitu dia tahu orang salah diomong, tapi bagaimana berpikir orang salah itu bisa memperbaiki kesalahan. Gitu ya. Jadi kita bawa nasihat. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Kita masuk di hadis 212. Diriwayatkan dari Ibnu Umar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadis ini masyhur sekali, semua dari kita mungkin hafal. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Fal amiru ra'in wa huwa mas'ulun wal rajulu ra'in ala ahlihi wa huwa mas'ulun wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa hiya mas'ulun. Ala wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ya. Kullukum ra'in. Setiap kalian adalah pemimpin. Ra'in itu pemimpin. Wa kullukum, dan setiap kalian itu mas'ulun, tanggung jawab
akan dimintai tanggung jawab an ra'iyatihi, dari apa yang dia pimpin. Nah, makanya Umar bin Khattab bilang, kalau dalam masa kepemimpinanku ini ada kambing mati di Irak, maka niscaya aku akan ditanya tentang itu nanti. Cuma gara-gara kambing mati. Gimana kalau ada manusia? Makanya saya sampai sekarang kalau usul jadi presiden masih belum mau. Selain ini alasannya utama tidak ada yang mencalonkan saya. Kenapa? Karena roh Mas'ulun ini pemimpin ini bertanggung jawab, bukan cuma cari enaknya. Ya. Dan semua pemimpin bukan cuma pemimpin yang tarafnya besar, enggak. Pemimpin yang tarafnya kecil. Paling kecil itu pemimpin apa? Rumah tangga. Nah, saya dikit pemimpin pengajian tuh, ayo ketua pengajian. Nanti akan dimintai pertanggungjawaban satu-satu jamaah. Habis ini langsung tawa saya, kamu jadi ketua itu. Kan pahalanya juga gede. Pahala jamaahnya ternyata bisa paham, ya, pulang membawa kefahaman yang tadi datang tanpa kefahaman itu, pahalanya juga ngalir ke pengurus. Ya. Tapi kita tidak bicara baiknya ini kita bicara bebannya dulu. Kullukum ra'in, semua kalian adalah pemimpin, wa kullukum, dan setiap kalian mas'ulun, harus mempertanggungjawabkan an ra'iyatihi, tentang apa yang dia pimpin. Tuh. Fal amir, yang tinggi, seorang amir, seorang pemimpin negara, ra'in adalah pemimpin, wa huwa mas'ulun, dia akan dimintai pertanggungjawaban yang paling tinggi, pemimpin negara. Tapi gak harus itu juga, wa rajul, kata Nabi, seorang lelaki ra'in, dia juga pemimpin. Atas siapa? Ala ahli keluarganya. Wa huwa mas'ul, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban. Ini enggak kita bahas, ini ngomongnya laki-laki. Semua laki-laki yang menjadi kepala keluarga itu akan ditanyai satu-satu tentang anggota keluarga. Ya. Kalau istri dan anak enggak pakai pertanyaan, cuma tanya tentang dirinya. Tapi kalau yang bapak suruh, ya, dia belum udah habis pertanyaan tentang kamu, dia udah jawab, jawabnya tentang diri dia sendiri, capek, suruh stop. Pertanyaan berikutnya sekarang tentang istri. Apalagi kalau yang punya istri banyak. Ya, baru di situ mikir jawaban satu aja. Mikirnya bukan mikir yang berhisapnya, mikirnya yang sebentar, tetapi saya mikir dulu. Ngapain? Kenapa istrimu ngegosip? Gak bisa suami, kan dia yang ngegosip, juga gosip. Bukan saya. Gak bisa begitu. Coba bayangin Bu, yang ngegosip ibu, yang ditanya suami. Coba bayangin, nggak kasih suami. Itulah manusia yang merelakan dirinya untuk mempertanggungjawabkan segala apa yang dilakukan. Maka saya mikir, itu luar biasa ditanya itu. Kenapa dia beli ini? Kenapa dia beli? Semua nggak bisa suami yang bilang, kan itu dia ya Allah. Enggak, kamu pemimpinnya, maka kamu yang harus. Selesai dari istri, aman. Kalau dulu semua, baru. Nanti dulu anaknya tes, istrinya dites, ya. Dihisap. Mereka baru bisa, semuanya sudah baru dihisap. Benar? Makanya kalau perempuan itu syarat masuk surganya ringan. Ya. Kalau dia udah sholat 5 waktu, puasa Ramadannya, tutup auratnya, taat suaminya, maka dia masuk surga. 4 aja. Ya, 4 aja masuk surga. Coba. Kalau yang laki-laki enggak banyak yang perlu. Nah, tuh. Nah, ternyata di sini dilanjutkan juga wal mar'atu ra'iyatul. Perempuan itu juga pemimpin. Pemimpin atas apa? Ala baiti zaujiha, atas rumah. Wahya maskulatun, dan dia juga harus mempertanggungjawabkan atas rumah.
anaknya, itu semua ibu-ibu, ya, semua beban kepada ibu-ibu. Ibu-ibu juga jangan jadi kompor keburukan pada suami. Kadang-kadang ada suami yang korupsi, itu bukan karena dia mau korupsi, tapi nggak tahan sama omongan istri, sehingga mau nggak mau dia harus korupsi. Istrinya bilang sama suaminya sebelum tidur baru capek, "Pak, mama cuma mau ngasih tahu, tetangga kita udah naik tingkat lagi, rumahnya udah tingkat 3, Pak. Mama sih cuma ngasih tahu, Mas. Rumah kita bocor dan naik lagi." Nggak minta, suami istrinya nggak minta supaya rumah jadi tingkat, nggak minta. Tapi suaminya mikir, lagi naik mobil bareng gitu, "Pak, mama cuma mau kasih tahu, tetangga kita beli mobil baru. Cuma mau kasih tahu mobil kita yang udah lutut." Nggak minta beli, kasih tahu. Ya, lama-lama suaminya mikir lah gimana. Dan kalau bisa bertanggung jawab terhadap rumah, termasuk yang dibawa masuk ke rumah. Suami stop di depan pintu ketika dia mau masuk. "Bawa duit enggak?" "Stop dulu nih, bawa uang enggak?" Kalau dia jawab bawa, halal atau haram? Kalau haram, buang aja. Kalau halal, baru bawa masuk. Saya pemimpin rumah tangga, saya pemimpin rumah ini tidak menghalalkan ada uang haram masuk. Oh, iya. Begitu halal semua, tanya berikutnya, banyak apa nih? Nah, itu. Jadi jangan jadi kompor untuk keburukan masuk ke rumah. Kenapa? Karena ibu-ibu yang bertanggung jawab terhadap rumah, semua harus halal. Semua harus halal. Makanan yang masuk ke anak-anak halal, harus halal. Apalagi sekarang kan zamannya berubah jelas itu. Kalau kita datang kemana gitu ya, yang ada rumah makan itu macam-macam, rumah makan dari segala macam negara ada di Indonesia. Dari negara ujung A sampai ujung B. Jangan cuma karena ingin bisa makan dengan makanan begitu, kita nggak peduli lagi halal dan haram. Buka GoFood itu berapa ribu nama makanan. Jangan cuma karena pengen makan yang dimakan oleh orang kebanyakan, terus kita juga pengen nyicip, tapi ternyata nggak tahu halal. Ya. Kalau perlu bahkan naik tingkatnya, kita tahu itu makanan halal. Halal memang halal, tapi uangnya dia gunakan untuk membunuh saudara kita di Palestina. Jangan. Kita tahu uang untungnya untuk memurtadkan saudara-saudara kita yang ada di sebelah ini. Nah, uangnya untuk misalnya apa? Ya, bikin orang masuk ke agamanya, dia ternyata punya agama misionaris, dari uang kita kan harus sudah. Atau uang yang kita kasih ke dia keuntungannya buat maksiat anak-anak biasa ada. Dan pergi ke sana dia punya keuntungan, ternyata keuntungannya dia bikin pesta. Yang pesta itu pesta bikin anak-anak muda kita jadi jangan fake. Sulit. Jangan sampai kita jadi sumber keburukan. Hanya sekedar pilih nyicipin makanan, tapi ternyata jadi sumber keburukan. Ada kadang-kadang dulu saya milih sebenarnya ada satu rumah makan yang cuma gara-gara dia punya punya makanan A, punya makanan B, punya program A, punya program B, semua yang waktu padahal itu nilainya buat hal-hal yang berbau maksiat. Ya. Nah, itu harus kita tingkat. Kenapa? Ibu menjadi pemimpin yang dia akan dimintai bertanggung jawab yang ada di rumah. Yang ada di rumah itu termasuk makan. Kalau nanti jawab pertanyaannya ketika ditanya, "Kamu masak apa hari Selasa?" Ikan patin, ikan patin. Ngambil di mana? Olah sendiri. Kan nggak ada urusan yang perlu untuk
Mau makan apa? Disebut namanya. Dimasak dari apa? Nggak tahu. Cuma enak aja. Cuma harus makan kadang-kadang agak pelan. Nah, itu ada fotonya di situ. Aduh, tanya, pintar-pintar ya. Ala wa kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semua dari kalian itu adalah pemimpin dan kalian akan diminta bertanggung jawab. Makanya kita harus hati-hati. Ya. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam agama Islam, seorang istri, apakah dia tidak harus juga mempertanggungjawabkan tentang pendidikan anak-anaknya? Kalau misalnya ada anaknya yang jadi narkoba, itu apakah si ibu juga harus bertanggung jawab? Yang pertama, itu anak-anak dia apa anak suaminya? Oh, anak karena anak bersama berarti punya tanggung jawab bersama. Ya, punya tanggung jawab bersama sesuai porsinya. Makanya kan Allah itu nama Asmaul Husna, nama yang baik yang disematkan kepada Allah adalah Al-Adil, Zat yang Maha Adil. Ya, tentu sesuai porsi. Ya, ketika bicara tentang tanggung jawab maliyah misalkan contoh, tanggung jawab pembiayaan, Allah akan tanya pada bapaknya, ya bukan tanya pada ibunya. Tapi ketika nanti bertanya tentang contoh yang tadi modelnya saya sebutkan makanan, ya Allah akan tanya kepada ibunya, bukan tanya kepada bapaknya. Kenapa kamu kasih nasi goreng anaknya? Nggak tahu, itu istri saya. Gampangnya gitu, ini gampangnya. Nah, untuk masalah yang tadi, maka berarti istri pun atau sang ibu ya ada tanggung jawabnya sesuai dengan kapasitasnya. Semua akan ditanya. Yang menjadi tanggung jawab ibunya. Yang menjadi tanggung jawab ibunya apa? Jangan langsung ibunya merasa oh aman ya, ditanya cuma suami saya. Oke, kalau itu saya udah nggak ngurus. Oh. Ya, cuman mengandung sama melahirkan langsung ditinggal. Gak jelas keluarga bagaimana dikasih sama pembantu. Ya, dia pergi ke sana kerja ke sana apa segala macam. Sampai anaknya itu kalau ditinggal pergi sama ibunya sepekan, anaknya nggak ada masalah. Tapi begitu pembantunya pulang kampung demam. Sampai orang tanya ini anak pembantu apa anak majikan? Ya kan? Nah ini ya, tanggung jawab. Ya kan? Tanggung jawab di situ, tanggung jawab menyusui, tanggung jawab memberi makan, tanggung jawab pakaian, semuanya kan ada di situ. Akan ditanyakan sesuai dengan kapasitasnya. Jadi intinya bapak dan ibu anak ini akan bertanggung jawab terhadap anaknya. Ya. Nah, gimana kalau anaknya itu sampai terkena nauzubillah dari narkoba atau apa? Ya. Ya, Allah juga Maha Adil. Kalau anak ini tergelincir sebab kelalaian orang tua, maka orang tua akan mendapatkan akibatnya. Ya, maka ada cerita orang tua yang sudah di surga ditarik ke neraka sebab karena anaknya. Orang tua yang sudah masuk surga, anaknya teriak di neraka, enggak ya Allah, enggak ridho saya. Kenapa kamu enggak ridho? Siapa kamu? Saya anaknya. Loh, kalau kamu anaknya enggak ridho, itu kan orang tua kamu yang masuk surga. Iya, tapi saya di neraka sebab dia yang enggak ngajarin saya tentang siapa Tuhan, Tuhanku, tentang siapa agamaku, tentang apa agamaku. Enggak dikasih tahu sama sekali. Dan dia lepas sama saya. Ya mungkin ini anak begitu orang tuanya melahirkan terus seolah apa dibuang apa Allah. Tapi intinya enggak peduli. Oh, orang tuanya sudah di surga. Tanya kenapa? Tapi juga kan enggak semua begitu. Ada yang orang tua sudah mati-matian. Gimana cara bikin anak dikasih terbaik segala macam. Tapi ternyata anaknya jelek, anaknya tergelincir, anaknya apa. Kalau yang begini bagaimana? Selama orang tua sudah memberikan kewajibannya, ya, menjalankan kewajibannya dan memberikan hak apa yang harus diberikan kepada anaknya, maka orang tua akan selamat dari. Ya. Contoh misalkan enggak sampai
wah pokoknya dengan segala macam cara supaya anaknya itu rajin sholat, supaya anaknya itu bisa paham tentang agama, supaya anaknya itu taat kepada Allah dan mati-matian orang tua. Tapi ternyata anaknya justru selalu saja membangkang. Sekarang ya udah batas orang tua sudah di situ. Nanti urusannya anaknya nggak punya hak lagi untuk teriak, ya Allah orang tua saya. Allah pun yang maha adil akan mengatakan, jangan bilang orang tua. Orang tua udah mati-matian untuk mendidikmu, tapi kamu yang nggak mau tahu. Itu dia. Ya, di situ. Jadi orang tua dia akan dimintai pertanggungjawaban pasti sesuai dengan kapasitas. Ya, perkara nanti bagaimana hasilnya, ya nanti itu akan dilihat. Yang penting orang tua tidak putus asa untuk memberikan arahan, ya, menjalankan kewajiban, ya, menunaikan hak yang harus diberikan kepada anak. Nanti bagaimana hasilnya pasrahkan kepada Allah. Jadi kalau lihat ada anak yang berlaku maksiat, ya bisa jadi salah orang tuanya, tapi bisa jadi bukan salah orang tua. Makanya kalau bisa ya nggak harus selalu kita sematkan kesalahan anak itu pada orang tua, nggak harus, karena kita kan nggak tahu. Kita lihat ada orang itu lewat mabok, nggak bisa kita bilang memang orang tuanya nggak, memang orang tuanya nggak ngomongin, jangan ngomong begitu, karena kita nggak tahu apa yang ada di balik dia. Mungkin orang tuanya udah mati-mati yang ngomongin dia, orang tuanya. Kalau orang tuanya udah terus kita kok nyebut hal begitu kan kita yang dosa. Ya. Katanya anaknya ustaz nggak jilbab. Ya ustaznya nggak ngasih tahu kan? Apa kita tahu ustaznya nggak ngasih tahu atau apa? Ya kan kita nggak tahu. Ya. Ini kan yang diomongin ini manusia bukan robot. Ya, kalau yang robot sih gampang, robot itu nggak pakai orang. Kita punya motor kita copot spakbornya, jadi menimbulkan. Ini kan manusia, ya. hidup. Jadi kalau ada orang, ya, sudah kita terjebak pada narkoba, ya, kita doakan, jangan kita omongin. Apalagi kalau kita ibunya, terus kita bilang, memang kamu itu nggak ngomongin apa? Anakmu sampai jadi begitu, kan kasihan. Dia udah mungkin menanggung beban, ya. Dia juga mungkin siang malam doa kepada Allah, mungkin dia juga sudah berusaha untuk mengarahkan anaknya, tapi mungkin ujiannya di situ, ya. Ya kalau ujiannya di situ, ya kita kalau ketemu dia kuatkan hatinya, ya. Terus berikan support pada dia, ya, sampaikan insya Allah nanti akan dari semuanya kembali lagi, ya begitu. Jadi dia senang, ya. Begitu kurang lebih, ya. Ada pertanyaan lagi? Ya, masih berrelasi dengan yang tadi saya terangkan. ya. Sebenarnya kalau suami itu kan tanggung jawabnya semuanya gitu. Ya. Yang sering ditekankan itu kan kalau istri itu hanya menjaga harta suami, yang sering kali kalau berikan anak itu bukannya semua suami. Meskipun kita mendampingi tapi seluruhnya suami. Itu yang sering dengar gitu. Kalau saya ya, Mas. Gimana Bu? Karena yang sering saya dengar itu tanggung jawab istri itu pada harta suami, menjaga harta suami. Tapi kalau pendidikan anak itu semuanya laki-laki, karena basic mereka itu pun laki-laki yang ya, baik. Kalau dilihat dari hadis ini, intinya adalah Nabi mengatakan bahwa dia itu bertanggung jawab atas baiti zawjiyah, rumah. Ya, artinya berarti yang ada di rumah itu istri punya tanggung jawab. Jadi bukan hanya sekedar menjaga harta suaminya atau menjaga kehormatan suaminya, tapi apa yang ada di rumah itu istri bertanggung jawab. Suasana rumah supaya tentram itu istri, ya, bukan suami. Jadi jangan begitu suami capek pulang kita opang-opang kaki. Kok belum disapu? Papa nggak bisa kan rumah bikin rumah itu sedamai mungkin. Ya, begitu ada konflik di antara anggota keluarga yang menjadi peredam itu ibu istri. Kayak yang biasa ada itu kan namanya bapak pulang mungkin sudah larut gitu ya. Terus dia punya anak perempuan. Nah, konslet sering banget antara bapak dengan anak perempuan gitu ya.
konsletnya, belum sempat dikira-kira bapaknya pagi udah berangkat lagi. Ini kan ibu yang punya tanggung jawab untuk mereka. Dan ini kata bapak udah capek, ya maklumi ayahmu. Nah ini kan jadi bukan jadi kompor. Begitu orangnya bilang, bapak kenapa sih begitu? Kamu masih mending nih, mamamu ini kompor lebih lama dari kamu. Jadi masalahnya, jadi pakai panjang. Walaupun mungkin kita malam itu juga lagi berantem sama suami, ya tapi jangan terbawa hati begitu nanti ada masalah itu dicoba jadi tenangkan. Ya memang berat jadi wanita, tapi ya dia kan fungsinya adalah keluarga, ya, fungsinya berdingin suasana, jangan ditambah. Itu jadi menjadikan rumah itu menjadi sunnah. Ya. Sakinah itu rumah, ya, sakinah itu rumah, mawaddah itu hati. Mawadah itu fisik, rahmah itu hati. Jadi ya dibuat bagaimana suami kita itu ketika pulang ke rumah itu betul-betul dia nyebut baiti jannah. Rumahku adalah surga. Capek apapun di luar sulit, begitu masuk rumah udah seolah betul-betul istirahat. Ya. Jangan suami kita begitu mau masuk ke rumah doanya alhamdulillah. Jangan ketika disuruh pulang rasanya disuruh aduh susah Ustaz. Susah apa? Ketika bulan ini work from home. Kalau bisa saya pengen segera masuk kantor. Wah, kirain apa ternyata nggak betah di rumah. Kan bahaya. Wah, ada orang betah di rumah. Harusnya namanya rumah itu adalah sumber keberkahan buat suami, sumber keberkahan buat anak-anak. Dan itu tugas dari seorang ibu supaya dia itu bertahan. Karena itu betah di rumah, itu bahagia. Ya, berarti dia sukses. Itu berarti. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Masuk di hadis 213. Ini hadis terakhir. Diriwayatkan dari Sulaiman Malik ibn al-Huwairith. Ataina nabiyya wa nahnu syababatun mutaqaribun. Kami pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ketika kami datang itu kami dalam kondisi yang usianya masih muda dan usia kami itu berdekatan. Jadi beberapa sahabat datang kepada Nabi dan sahabat-sahabat ini yang datang berarti pemuda-pemuda yang usianya berdekatan. Ya masih usia mungkin kalau mau dibilang belasan tahun lah gitu ya. Bahasa kita sekarang namanya masjid datang kepada Nabi. Fa'aqamna 'indahu 20 lailatan dan kami bersama dengan Nabi belajar dengan Nabi 20 malam. Jadi sekelompok pemuda memang sengaja datang kepada Rasul dan beliau mulazamah dengan Rasul 20 malam. Fadhanna anna ishtahaina ahlina. Dan kami ini beliau menganggap bahwa kami ini sangat mencintai keluarga kami. Jadi kelihatan di 20 malam udah mulai berubah mukanya. Karena udah 20 malam pisah dengan keluarga. Fasa'alana annan taraka fi ahlina. Ini hebatnya Nabi ya. Beliau itu tahu gitu. Perasaan yang diajari kita. Ya saya sekarang tidak tahu ibu udah mau pulang tuh udah tahu. Maksudnya begitu, ini ada orang datang, sekelompok pemuda datang, ya bukan dari belasan tahun karena belum keluarga, mungkin usia 20 juga. 20 hari belajar di dalam Rasul. Dan Rasul sudah tahu, bukan Rasul tak mau ngajarin ilmu lebih banyak, dan mereka pasti juga ingin. Tapi kelihatan dari wajah itu udah mulai nampak rindu, ya, udah mulai kangen dengan rumah. Jadi begitu diajari udah mulai mampu. Gitu apa Rasul? Nah, itu udah nggak benar. Makanya orang kalau ngasih pengajian, ngasih ilmu itu harus paham ya, kondisi orang yang mau mendengar. Yang khutbah Jumat 2 jam, yang khutbah berdiri semua ada yang batu-batu, nggak paham harus paham. Ya, karena Nabi juga paham. Lalu tanya tentang perihal bagaimana untuk keluarga yang kalian tinggalkan. Karena Nabi udah lihat nih rata-rata sudah pada kangen keluarga. Fa'akhbarnahu wa kana rafiqan rahimah, ya. Maka kami sampaikan, ya Rasul,
20 hari pisah, nggak tahu kondisi mereka. Kami kangen dengan anak kami kangen dengan istri kami kangen. Dan Nabi mendengarkan dengan rafiqan rahim. Nabi mendengarkan itu dengan penuh kasih sayang. Karena beliau itu seorang yang penyayang, seorang yang menyangga. Dengar itu bukan langsung emosi atau bukan langsung tersinggung. Oh, jadi kamu lebih senang keluarga daripada saya? Saya ini Nabi kalian. Tidak begitu. Kami mendengarkan dengan baik, dengan sayang. Maka sampai Nabi mengatakan, kalau begitu irji'u, kalian pulang ila ahlikum, pulang ke keluarga kalian. Ya, pulang. Terus dari apa yang kalian dapatkan ini, fa'allimu, kamu ajarkan mereka. Kamu 20 hari sudah belajar di sini, ajarkan kepada mereka. Wa muruhum, dan perintahkan mereka untuk berbuat baik. Wa sallu kama ra'aitumuni usolli, dan sholatlah kalian seperti kalian melihat bagaimana aku sholat. 20 hari kamu di sini, melihat saya sholat, itu yang kalian kerjakan. Fa idza hadaratis sholat falyu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum. Nah, nanti kamu kalau pulang ke kabilah kamu, ya, ini ceritanya satu kabilah datang kepada Rasul belajar tentang Islam. Maka Rasul memberikan nasihat. Kalau kamu pulang ke kabilah kamu, masuk waktu sholat, ada di antara kalian seseorang, lalu di antara kalian juga tunjuk yang paling alim untuk menjadi imam. Baru mereka pun, ya, itulah dia bagaimana Rasul. Nah, babnya ini yang datang laki-laki belajar kepada Rasul laki-laki, pulang ke rumah ngajarin keluarganya. Jadi kalau kita masukkan dalam bab kita ini kaitan dengan tanggung jawab, ya, di sini ada isyarat bahwa laki-laki itu adalah orang atau laki-laki itulah yang bertanggung jawab terhadap ilmu yang ada di kehidupan. Jadi laki-laki yang harusnya mengajarkan tentang bagaimana istri dan anaknya sholat, istri dan anaknya ngaji, istri dan anaknya itu puasa, istri dan anaknya melakukan kebaikan, itu harusnya suami, ya, yang tanggung jawab, ya, yang itu yang akan dimintai bertanggung jawab di akhirat. Gak bisa suami lepas begitu saja. Kalau lepas tanggung jawab, kalau dia tidak mengajarkan kepada keluarganya kaitan dengan masalah agama. Oh, itu suami saya dokter, nggak paham agama, Ustaz. Iya. Ya, tapi apakah menunaikan kewajibannya? Kalau misalkan dia tidak paham, tapi dia memang tahu kewajibannya mengajarkan tentang agamanya. Gimana caranya? Mungkin undang guru lah, mungkin undang apa untuk memahamkan keluarganya tentang. Nah, itu adalah sebuah kewajiban. Ya, kewajiban yang ada di mana seorang. Itu yang bisa saya sampaikan, tapi sebelum ditutup Ibu, saya ada yang ingin saya sampaikan juga. Sudah berapa tahun saya ngisi di sini? Ada yang ingat nggak ya? Berapa tahun ya? 10 tahun kan? Ya, katakanlah 10 tahun. Ibu-ibu sudah 10 tahun saya ngisi di sini. Ya, tentu akan banyak kesalahan dari saya, maka saya mengucapkan mengucapkan mohon maaf bagi Anda karena ada kesalahan-kesalahan yang pernah saya perbuat selama 10 tahun lebih. Sangat berat untuk berpisah dengan ibu. Ya. Nah, iya kan ya? Sangat berat sekali untuk berpisah. Maka saya sih berharapnya untuk tidak berpisah. Tetapi kalau memang ternyata ibu-ibu menginginkan perpisahan, saya juga tidak bisa apa-apa. Ini maksudnya apa, Ustaz? Jadi begini Ibu, mungkin saya untuk 2-3 tahun ke depan tidak bisa offline, ya. Tapi kalau ibu-ibu masih memungkinkan untuk online, contoh misalkan nanti di sini akan ada layar atau apa, saya hadir secara goib, gitu. Nah, jadi bukan orang yang hadir, tapi mungkin layarnya yang hadir, tapi tidak bisa komunikasi dengan ibu dan memberikan itu. Saya merasa bisa, tapi kalau harus orang yang hadir tidak memungkinkan karena kemungkinan 2-3 tahun ini saya harus pergi keluar Indonesia untuk menyelesaikan doktor saya. Saya doktor dan tempatnya agak jauh ya di Jordan. Nah, jadi ya tergantung ibu-ibu masih ingin berjumpa atau tidak.
Ya, kalau masih ingin berjumpa ya bisanya satu-satunya cara hanya dengan online. Ya, saya di Jordan jam 4 pagi atau jam 5 pagi, ya, ibu-ibu di sini jam 9. Ya, kalau memungkinkan, cuma kalau enggak, saya mencari ustaz lain aja, dia nggak apa-apa. Tapi itu adalah kesedihan buat saya. Karena menyelesaikan dokter mungkin sekitar 2-3 tahun ya berarti nggak cuma. Tapi kalau ibu masih mau, alhamdulillah dengan Islam. Jadi kembali ya, tidak diputuskan sekarang di apa namanya di learning karena kemungkinan juga saya berangkat itu masih pertengahan Januari. Walau apakah di Januari kita masih bisa jumpa kalau di pertengahan ya kalau bisa jumpa alhamdulillah. Dan kalau tidak ya mungkin nanti saya akan tanya ke pengurus bagaimana. Dan ini juga saya sebenarnya dengan berat hati untuk berangkat sekolah lagi itu dengan berat hati. Ya, karena sekolah itu nggak mudah. Ya, sekolah itu susah. Ibu-ibu aja disuruh sekolah kan nggak mau. Ya, jadi biarlah saya yang berkorban ya, untuk sekolah. Dan saya juga bukan untuk isi, bukan untuk sombong-sombongan, bukan untuk keren-kerenan jadi dokter itu bukan dokter. Nggak dokter itu udah keren. Tapi ini untuk maslahat. Saya berpikir selama 2 tahun selama pandemi ini berpikir untuk maslahat jamaah. Memang saya harus mencari hiburan supaya nanti yang diberikan ke jamaah bisa jauh lebih bagus, yang diberikan ke jamaah bisa jauh lebih baik. Ibu-ibu juga grade-nya bisa naik. Yang ngajar hanya LCMA dengan yang ngajar dokter yang insya Allah akan naik. Maka nggak apa-apa saya yang berkorban. Saya berjuang untuk menimba ilmu dulu. Ya, siapa tahu nanti masih punya kesempatan jumpa dengan ibu-ibu dan bisa memberikan yang jauh lebih baik. Termasuk salah satunya kitab ini. Ya, kitab ini dikarang oleh Imam Bukhari. Di negeri yang tempat nanti saya akan belajar menyelesaikan S3 itu, di sana ada beberapa ulama besar yang beliau itu mengajarkan kitab ini yang sangatnya langsung sampai kepada penulis. Bayangkan jadi seolah-olah saya dapat sangat dari mereka, seolah-olah ketika mengajarkan dari ke ibu-ibu belajar langsung dari sang penulisnya, langsung dari Imam Bukhari. Ya, karena sangatnya bersambung sampai dengan Imam. Daripada cuma ngomong begini aja dapat ilmunya cuma dari saya, kan pahamnya jadi. Nah, tapi kalau ilmunya langsung, kamu dapat dari mana? Dari Ustaz Arif. Ustaz Arif dari mana? Dari guru-guru dari guru-guru terus ujungnya sampai ke Imam Bukhari. Agak lebih pas, ya, kalau bisa dipermudah. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi saya tidak tahu apakah ini adalah perpisahan, ya, ataukah mungkin ya pertemuan akhir offline tapi nanti dilanjut dengan online. Saya akan balikan kepada ibu. Ya, yang jelas berat buat saya kalau langsung berpisah. Harapan saya sih masih tetap bisa online, tapi kalau ternyata ibu-ibu apa yang online dan ganti yang lain aja, ya itu nggak apa-apa, itu kan itu balik ke ibu. Makanya saya awali sudah berapa lama ya kita jumpanya 10 tahun lebih, nah berarti banyak sudah yang masa kita bertemu. Kalau ada kesalahan saya mohon. Begitu kurang lebih